pas 2021 ada statement dari Ustadz bahwa 2021 akan beres semua ya, jadi kita tetap kerja terus gitu Pak. Dan teman-teman itu percaya dengan janji tersebut ya? Ya percaya Pak, ya ibaratnya kita termakan percaya lah Pak, ibaratnya kan ya Ustadz Pak, kan ibaratnya seperti itu Pak. Ya kita percaya aja. Ya, tapi setelah mengetahui bahwa ternyata janjinya diingkari, gimana? Ya itu makanya kita tahun 2021 malah kitanya selesai gitu Pak, bukannya dibayar, kita yang selesai. Gaji aja nggak ada Pak, nggak THR udah berapa kali Pak Isyap ya kita tidak terima ya, udah berapa Ramadan loh Pak, THR-nya berapa kali Ramadan waktu kita kerja pun nggak ada THR ya Pak, gaji aja nggak lanjut, gimana THR? Yang jadi lebaran ya Mas Haji ya. Dan kebetulan gaji yang belum terbayar itu gaji yang belum terbayar juga sangat berharga buat klien saya. Kemudian pesangon juga sangat berharga. Ini kan kalau kita lihat kan ownernya selalu mengatakan punya saham di mana-mana ya. Punya saham di mana-mana, kekayaannya di mana-mana. Jangan dinikmati kekayaan, jangan dinikmati sendiri, tetapi kewajibannya harus dipenuhi kepada karyawan, karena karyawan ini kan mereka sangat berjasa terhadap perusahaan. Ya, saya minta hak saya aja dibayarkan, gak perlu ada denda, gak perlu lah. Saya butuh hak saya aja yang selama saya bekerja, ya itu yang saya dapetin aja. Ya nggak minta muluk-muluk harus denda berapa, nggak usah lah. Saya minta haknya aja dibayarin secepatnya. Udah sih, itu aja sih. Ya. Waroeng, Steak and Shake, dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, The Obong. Nah dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Saya ngejual motor sih, Pak. Buat jual motor hidup. Ya, jual motor ya, terus dibikin usaha kecil-kecilan lah, buka counter pulsa dan lain sebagainya. Perusahaannya. Yang kedua, katanya nggak ada dana, tapi bisa bayar pengacara, kan bingung jadinya Mas. Aduh, itu makanya daripada buat bayar pengacara, buat bayar kan sisa gaji karyawan gitu kan. Logikanya ya. Iya. Karyawan-karyawati pada disenengin, bukan cuma dibayarin gaji yang tertundanya, tapi dibikinin rumah, dibikinin kemudian sekolahan, dibikinin ini itu, sehingga kemudian berubah. Percaya bisa begitu? Ada karyawan yang lapor sana, lapor sini, gugat sana, gugat sini, lupa dia sama kebaikan kita. Lalu kemudian kita bisa bersabar. Kapan dibayar itu jarang banget dibalasnya. Sekalipun dibalas paling cuman doain, sabar, nanti kalau ada uang dibayarin ya kan. Kita juga perut nggak bisa sabar selamanya terus menerus, ngalah aja kita, maunya kayak gimana juga kita ngalah aja sih. Saya tahun 2018 bulan November masuk di situ karena waktu itu almarhum Pak Hari Prabowo akan membuat suatu divisi baru. Jadi ibaratnya PTN bikin anak usaha gitu. Jadi saya dipertanggungjawabkan untuk di situ. Jadi saya sebagai awal-awalnya lah akan berdiri itu. Jadi gue dari namanya Training Net gitu Pak. Jadi MLM karena kan MLM PTN sudah tidak boleh Pak. Karena MLM itu tidak boleh menggunakan aplikasi. Jadi harus ada produk. Jadi akan divisi baru namanya Training Net gitu sih Pak. Ya dari awal 2018 sih ya gaji lancar-lancar aja Pak. 2018 19, tapi pas mulai tahun berapa ya mulai diseret gitu ya, kadang-kadang bulan ini nggak ada gaji, bulan berikutnya ada gitu Pak. Yang paling saya menyesalkan itu ada statement pas ada tahun berapa ya, tahun 2020 kali ya. UYM ngundang kita meeting semua di kantor, dia ultimatum bahwa 2021 beres semua.
lunas semua hutang-hutang gitu Pak. Tapi sekarang boro-boro gitu Pak. Itu Pak Isaf juga dan teman-teman pasti tahu lah ada statement seperti itu. Ya tapi boro-boro. Ya kayaknya dibikin suatu janji-janji gitu Pak. Suatu janji-janji. Jadi kita tetap gitu, kita bayangin Pak. Ini saya buka aja ya. Saya misalnya gaji saya di atas 10, tapi dibayar cuma 1 juta Pak. Gitu kan, ibaratnya 1 juta 1 bulan ya. Itu tapi karena dijanjikan bahwa 2021 akan selesai, kita jadi stay gitu, tetap kita kerja gitu Pak. Kita kerja, malah kita pakai uang dari keluarga gitu untuk, kan saya rumahnya di Bogor Pak. Saya untuk ke Bandung itu butuh biaya kan Pak. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kita teman-teman itu pas 2021 ada statement dari Ustadz bahwa 2021 akan beres semua ya. Jadi kita tetap kerja terus gitu Pak. Dan teman-teman pasti tahu lah ada statement seperti itu. Ya tapi boro-boro. Ya kayaknya dibikin suatu janji-janji gitu Pak. Suatu janji-janji. Jadi kita tetap gitu, kita bayangin Pak. Ini saya buka aja ya. Saya misalnya gaji saya di atas 10, tapi dibayar cuma 1 juta Pak. Gitu kan, ibaratnya 1 juta 1 bulan ya. Itu tapi karena dijanjikan bahwa 2021 akan selesai, kita jadi stay gitu, tetap kita kerja gitu Pak. Kita kerja, malah kita pakai uang dari keluarga gitu untuk, kan saya rumahnya di Bogor Pak. Saya untuk ke Bandung itu butuh biaya kan Pak. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kita teman-teman itu pas 2021 ada statement dari Ustadz bahwa 2021 akan beres semua ya. Jadi kita tetap kerja terus gitu Pak. Dan teman-teman itu percaya dengan janji tersebut ya? Ya percaya Pak. Ya ibaratnya kita termakan percaya lah Pak. Ibaratnya kan iya Ustadz Pak. Kan ibaratnya seperti itu Pak. Ya kita percaya aja. Ya, tapi setelah mengetahui bahwa ternyata janjinya diingkari, gimana? Ya itu makanya kita tahun 2021 malah kitanya selesai gitu Pak. Bukannya dibayar, kita yang selesai gitu Pak. Itu ibarat seperti itu. Makanya untung ada pertolongan dari Pak Zaini dan tim yang menolong kita gitu. Kita lihat secercah ibaratnya secercah cahaya lah. Walaupun ya hasilnya tetap komitmen dari mereka tidak ada gitu Pak. Untuk Mas Ferry ini statusnya sudah PHK atau dirumahkan? Dirumahkan jadinya dirumahkan. PHK sih belum ya. PHK nggak Pak? Saya kurang tahu. Saya dirumahkan sih Pak. Kalau di seharusnya kan juga dapat pesangon juga ya. Ya. Nah ini kan sudah lebaran juga, harusnya dapat THR juga gitu. Gaji aja nggak ada Pak, nggak THR. THR udah berapa kali Pak Isap ya kita tidak terima ya? Udah berapa Ramadan loh Pak? THR-nya berapa kali Ramadan? Ruslan juga nggak terima. Waktu kita kerja pun nggak ada THR ya Pak. Gaji aja nggak lanjut, gimana THR? Yang jadi aneh gini Pak. Saya kan kerja di divisi baru namanya Traininnet. Saya tuh kerja keluar kota Pak. Jadi ibaratnya suatu perusahaan baru MLM baru 4 bulan omset 1 miliar tuh lumayan Pak. Ya kan? Tetapi omset itu tidak ada, hanya untuk bayar utang petren Pak. Jadi saya kerja keras di situ buat ada utang petren yang berjibun. Ibaratnya kakek-kakek ngasih, ibaratnya bayi ngasih makan kakek-kakek Pak. Jadi kita sebagai perusahaan yang baru, jadi harus supply induk perusahaan yang boros gitu Pak. Jadi ya sama aja kita kerja keras, tetapnya dipotong gitu. Kayak gitu sih Pak, anehnya. Iya. Saya sangat menyayangkan ya pengakuan dari Mas Ferry ini. Baik, nah ini kan Pak Zaini menemukan tentang dia dalam PN yang digunakan dan Pak Zaini rencananya akan melakukan itu karena ini termasuk tindakan rancangan kejahatan ekonomi. Nah, ini untuk teman-teman karya diri ya Mas Ferry mendukung tidak di langkah Pak Zaini untuk melanjutkan. Saya dukung sekali Pak. Sebab gini Pak, saya dukung sekali. Kenapa? Karena dengan gebrakan Pak Zaini itu mereka mendengarkan itu. Ibaratnya walaupun ini, sebab kita dari awal Pak, dari tahun 2000 mulai krisis-krisis inilah kita diiming-imingkan terus Pak. Nanti akan beres pada tahun 2020, akan beres 2021, akan terus Pak. Tapi nggak beres-beres gitu Pak. Jadi kita korban janji gitu Pak. Jadi kita ibaratnya ya mereka mungkin, saya juga habis bicara, habis bahan bicara gimana lagi gitu Pak. Nggak tahu lah. Korban janji surga ya. Janji surga. Ya, saya ini dari awal sih Mas Haji.
Di awal bahkan ya. Dari 2013, ya betul. Saya ini di SK itu senior staff. Justru dari sejak tahun 2013 ya, berarti malah paling senior begitu ya? Tepatnya 8 Juli 2013. Tuh. Oke, ya. Baik, untuk Mas Hisap sendiri, apa saja yang hak-hak Mas Hisap itu belum terpenuhi sampai sekarang, Mas? Yang pasti sih sisa gaji saya belum dibayarkan. Gaji. Kemudian THR, ya THR itu sih paling Mas ya. THR kalau misalkan emang saya mau di PHK ya udah nggak apa-apa PHK gitu. Tapi kan tetap aja nggak akan bisa bayar. Orang sisa gaji aja nggak bisa bayar apalagi PHK gitu kan. Terbukti dengan teman-teman yang sudah di PHK masih sampai saat ini belum dibayarkan. Oke. Gitu. Oke. Berarti status Mas Hisap sendiri sekarang itu bagaimana, dirumahkan begitu ya? Ya, statusnya masih di rumah. Ya, sisa gaji yang belum terbayarkan itu sejak kapan, Mas? 2019 akhir ya, Mas. 2019. Kemudian dirumahkan itu, dirumahkan? Saya April 2021, kemudian sampai dengan Oktober, kemudian dari Oktober 2021 perpanjang lagi, dirumahkan yang kedua sampai dengan April 2022. Dan yang terakhir kemarin ada perpanjangan lagi Mas statusnya. Dari April 2022 sampai dengan Oktober 2022. Jadi terus saja ya. Oke, jadi sebenarnya alasan apa Mas yang mereka sampaikan, Mas? Kenapa bisa sampai gaji itu tidak terbayarkan dan juga berlanjut di rumah, itu alasannya apa? Udah Mas, ujung-ujungnya dana nggak ada. Dana nggak ada, keuangan. Ya. Jadi karyawan itu diminta harap maklum begitu ya? Iya, ya nggak bisa maklum lah. Masa pengacara aja bisa bayar, ya kan Mas? Iya. Ya kan? Oke, ya betul. Oke. Dari tahun 2019. Nah, belum lama ini kan ya pemilik Paytren Yusuf Mansur ya, itu kan sesumbar ya. Katanya beli saham MNC Bank itu 80 miliar. Ya kan? Bayar pajak sehari 200 juta, 100 sampai 2 juta. Kemudian beli klub bola, sepak bola Scotland. Nah, itu mendengar itu perasaan Mas Hisap bagaimana itu, Mas? Wah, pengennya sih teriak sih, Mas. Teriak, waduh. Heran pengen gitu. Teriak, cuma saya masih ada batas sabar. Tapi semua juga kalau udah sampai sejauh ini saya juga harus bertahan hidup, Mas. Apalagi istri saya sekarang lagi lahir jalan 8 bulan, Mas. Sekarang posisinya istri sedang hamil ya? Ya, jalan 8 bulan, Mas. Ya, sekarang Mas Hisap sendiri profesinya sebagai apa? Nggak ada, Mas. Saya masih play di perusahaan lain aja. Tapi belum ada. Oke. Sebelum ketemu Pak Zaini, Mas, usaha apa saja yang sempat dilakukan oleh Mas Hisap untuk hak Mas itu? Yang pasti pertama saya udah pasti pinjam uang ke keluarga dulu sih buat bertahan hidup gitu. Ya. Terus yang kedua karena kita nggak punya kekuatan ya Mas, itu kan pasti karyawan ini pasti nggak diabaikan gitu sama perusahaan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Pak Zaini dan tim kita maksudnya sampai sejauh ini udah terbantu. Terima kasih banyak Pak Zaini dan tim gitu. Oke. Sebelumnya sempat ada usaha untuk menemui dari pihak Paytren atau pemilik Paytren ini, Pak Ustadz Yusuf Mansur ini? Nggak ada sama sekali Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Orang di chat aja pihak manajemen diam aja, nggak ada balas-balas. Oke. Dengan perkembangan hingga kini ya, sampai upaya tripartit yang dilakukan oleh Pak Zaini, apa tanggapan Mas Hisap sendiri dan apa harapannya? Ya itu tadi intinya sudah disampaikan oleh Pak Zaini. Intinya ngulur-ngulur. Saya sih pengennya sama teman-teman nggak usah ngulur-ngulur ya. Kita udah lama banget ini waktunya gitu Mas. Mau sampai kapan? Gitu. Iya betul. Toh sudah jelas kan di surat Pak Zaini itu kan udah jelas gitu ya. Kenapa masih nggak ada Oke. Ya. Intinya baik. Pokoknya intinya itu aja, sama ngelur lagi lah gitu. Oke. Selalu menghindar atau bukan menghindar ya. Ya pasti menghindar udah ada ya. Yang kedua ngelur waktu terus aja lama sampai kapan. Ya. Seharusnya itu pihak mereka atau pemilik Paytren ini Ustadz Yusuf Mansur mampu ya sebenarnya ya. Bahkan mampu bayar pengacara Mas Hisap. Mampu.
Iya. Iya, asetnya juga banyak kan Mas beliau. Ya banyak juga ya.